Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu kembali di acara Ngelas Podcast yang senantiasa diikhtiarkan, diupayakan untuk memberikan tambahan ilmu, wawasan, ya terutama terkait dengan masalah-masalah keagamaan ya. Nah khususnya di bulan Ramadan ini materi-materi yang disampaikan erat kaitannya dengan materi-materi untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita, kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan ini di hadapan kita telah hadir Ustaz Surahmat. Ustaz sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, beliau Sekretaris PD Persis Kabupaten Cianjur, juga Wakil Sekretaris PW Persis Jawa Barat. Betul saja? Iya. Alhamdulillah, di tengah kesibukan beliau bisa hadir pada kesempatan ini yang akan memberikan wawasan keilmuan. Nah, khususnya materi kita hari ini adalah tentang zakat ya, tentang zakat yang tentu ini salah satu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh kaum muslimin yang tentu yang memiliki kemampuan atau dalam tanda kutip telah mencapai nisab dan haul ya untuk beberapa kadar zakat itu. Baik, supaya waktu berjalan efektif dan materi pun bisa tersampaikan, untuk itu langsung saja mungkin kepada Ustaz Surahmat nih. Ustaz, terkait dengan zakat ini mungkin akan sangat berbeda ya dengan ibadah-ibadah yang lain gitu ya. Nah, kira-kira dari pengertian serta kedudukan zakat dalam Islam itu seperti apa, Ustaz? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang bahagia, hari ini bisa berjumpa kembali dengan broadcast di LAS. Sebenarnya gini, zakat ini ibadah sosial yang kadangkala sering diabaikan oleh orang lain. Ya. Jadi karena zakat itu ibadah sosial, tentu saja ini membutuhkan dukungan dari semua pihak. Karena zakat itu kan ada yang pakai standar up dan ada yang tidak. Pakai standar itu orang yang sudah nisab. Tapi ada juga zakat yang tidak pakai standar. Zakat fitrah itu kan nggak standar ya. Siapapun zakat fitrah itu harus mengeluarkan. Seluruh jiwa saja. Jiwa itu. Jadi ada standar. Ketika berbicara zakat ini pakai standar, itu menunjukkan bahwa ada arah kebijakan dari Allah kepada orang-orang tertentu. Ya. Itu. Kenapa orang tertentu? Karena mereka yang suka zakat itu orang yang dipilih. Ya. Dan itu titipan amanah. Betul. Itu titipan amanah. Makanya zakat itu dari zakayu zaki, membersihkan, itu. Kemudian mensucikan dan memakmurkan atau bertambah. Ya. Tumbuh apa? saja. Ya, tumbuh. Apa yang harus dibersihkan? Harta. Ya. Jadi harta yang dimiliki oleh kita itu harus dibersihkan lewat zakat kalau sudah nisab. Ya. Tapi kalau tidak masuk standar nisab itu lewat infak. Gitu. Ya. Dan jaminan Allah itu bagi mereka yang menunaikan zakat, infak, sedekah itu tidak akan sengsara. Ya. Jujur aja, tidak sengsara. Karena mereka yang banyak hartanya tidak menunaikan zakat, infak, tidak bahagia hidupnya. Betul, betul. Gitu. Jadi sebenarnya harus menjadi kekuatan dan keyakinan kaum muslimin ketika mengeluarkan zakat itu pasti bakal bahagia hidup itu, bakal barokah rezekinya, hidupnya bahagia. Gitu. Karena tadi menumbuhkan saja, ya, menumbuhkan, membersihkan gitu, membersihkan dari kotoran, mungkin dari harta kita. Gitu. Nah, kan ya persoalannya gini, ketika kita berzakat atau orang yang sudah nisab zakat ini rata-rata kan menghitungnya kurang jujur. Padahal kalau lihat ayat Quran itu khud gitu.
Makanya para amil zakat ini tidak boleh tinggal diam. Kalau di anggota kita misalkan orang-orang yang sudah nisab zakat atau punya perusahaan gitu, punya pekerjaan, coba didata lah. Dan harus dipaksa itu. Nah, itu tidak boleh menunggu aja yang data. Harusnya kita diidentifikasi, diklarifikasi, kemudian ya disodorkan. Kalau sudah mengingatkan, membayar berarti bakasan ketentuan Allah itu pasti bakal mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah. Kalau tidak membayar dan tidak mau membayar, harta itu bakal keluar. Kalau keluarnya mulai nisab zakat tadi bakal mendapatkan pahala dari Allah, tapi kalau nanti tidak mau bayar, keluarnya bakal dengan faktor yang lain. Jangan sampai dipaksa oleh Allah supaya keluar. Itu ujung-ujung jebrut tabrakan gitu kan, 20 juta ternyata zakat keluar gitu. Kudu introspeksi diri sebenarnya. Coba kalau zakat 20 juta itu kan, mungkin kita dapat lebih bahagia. Itu mahnya suku nyeri gitu, hanya mobil benyolnya kudu 50 juta kan gitu, seperti itu. Gitu. Ya, berarti pemirsa begitu ya, bahwa memang zakat ini memiliki pengertian secara khusus yang memang berbeda dengan sholat saja. Ya, beda. Sholat itu kan kewajiban semua, fardiyah gitu kan. Mau yang berkecukupan, mau yang tidak, sholat wajib dilakukan. Tapi kalau zakat tadi ada ketentuan-ketentuan khususnya gitu. Nah, selanjutnya saya terkait dengan kedudukan zakat ini dalam Islam itu seperti apa, Ustaz? Ya, sehingga memiliki urgensi yang sangat luas. Ya, apalagi tadi disebut sebagai ibadah sosial juga, Ustaz. Itu seperti apa, Ustaz? Gini, kedudukan zakat itu beda dengan kedudukan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat misalkan, kan setara wajibnya karena itu termasuk rukun. Ibadah sholat itu hanya seseorang dengan Allah. Oh iya. Jadi tidak ada hubungan orang lain. Hanya hablum minallah. Jadi jadi kita bedanya hanya seseorang dengan Allah saja. Itu. Ketika seseorang tidak melaksanakan sholat, tidak ada efek pada yang lain. Betul. Karena tanggung jawab sholat itu pribadi Muslim dengan Allah. Tapi ketika berbicara zakat, kedudukannya berbeda. Kenapa kan berbeda? Sebab ketika orang tidak mau berzakat dan dia sudah nisab, zakat itu persoalannya adalah bukan hanya dengan Allah tapi dengan manusia lagi. Itu. Kenapa dikatakan dengan manusia lagi? Karena di harta kita itu ada hak orang lain. Nah, itu masalahnya. Bukan hak Allah saja. Allah memerintahkan untuk mengeluarkan, sementara oleh kita tidak dikeluarkan. Ini hak orang lain yang ada di kita. Maka kita bukan hanya orang yang tidak zakat di durhaka saja, termasuk orang yang mendolimi diri sendiri dan diri orang lain jahat saja. Makanya kalau seseorang mobil si zakat, kemudian orang itu selalu update lah terhadap kekayaannya, banyak contoh orang-orang yang khusus itu benar, karena dia selalu mengeluarkan zakat. Makanya kedudukan zakat itu ada setingkat lebih tinggi daripada yang lain, karena persoalannya bukan hanya menyangkut persoalan hablum minallah, tapi hablum minannas juga. Dan tadi jadi ayah kerugian lah lamun teh zakat teh, kerugian bisa bagi fakir miskin ya, 8 itu jadi kerugian bagi siapa? Bagi orang yang mau zakat. Nah, makanya jangan pernah dipandang sebelah mata urusan zakat itu. Ini berbahaya sekali itu. Jadi statusnya sama dengan sholat kan saja? Iya, kalau kewajibannya nilai berbeda. Kalau nilainya berbeda gitu. Ya, karena kalau kita lihat juga di pemerintahan atau di negara ada undang-undang zakat, tapi tidak ada undang-undang sholat. Tidak ada. Berarti betul sangat urgent sekali ya, bahwa memang zakat ini bisa menyentuh semua lapisan masyarakat, bisa juga tadi dipakai untuk program-program yang memang langsung bersentuhan dengan umat saja. Gitu ya. Itu kan dalam Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 itu menjelaskan bahwa zakat ini adalah yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha. Itu. Jadi artinya seseorang itu adalah seorang manusia yang mempunyai kemampuan untuk zakat. Yang kedua badan usaha. Perusahaan. Apalagi perusahaan ini yang berhubungan dengan jual beli. Nah, itu zakat tijaroh ini kalau soalnya yang punya warung itu kan, yang punya toko. Nah, itu kan lebih banyak. Coba jadi kita pengusaha itu banyak.
yang mereka rata-rata bukan di bidang properti tapi di bidang jual beli, ya misalkan dari warung, toko, itu banyak kita itu. Nah, haruslah mereka itu diingatkan oleh kita. Itu diingatkan. Kenapa? Hanya sering mengingatkan ke tidak persoalan. Adapun dia mau atau tidak bukan persoalan kita, persoalan mereka. Betul. Itu. Nah, makanya dalam undang zakat itu lembaga usaha atau badan usaha perorangan ini usulkan zakat kepada siapa? Kepada orang yang berhak sesuai syariat Islam. Nah, itu sesuai syariat Islam. Terus pertanyaan begini, kalau kan ibadah sosial, bolehkah zakat itu misalkan masuk ke orang-orang non-muslim? Atau dikeluarkan karena orang non-muslim ini adalah orang fakir, orang miskin, bisakah diberi zakat? Kalau lihat standar asnaf itu tidak termasuk kategori. Tidak termasuk kategori. Itu walaupun miskin, tapi miskin karena bukan non-muslim, bukan Islam gitu. Bukan Islam. Gitu. Betul. Kalau untuk zakat saja. Zakat. Lagi kalau infak sedekah. Oh, beda itu. Ini urusan zakat. Jadi berbicara zakat itu, misalkan punya tetangga orang ini miskin tapi agamanya bukan Islam, apakah dia berhak? Oh, itu tidak termasuk asnaf. Paling kita kasih sodako aja sebagai sosial. Betul. Kan ketika kalau kurban Nabi jangan Yahudi kan Nabi negara sahabat. Kenapa tadi dikasih? Karena itu Yahudi ya Rasulullah kasih. Kenapa? Karena itu ibadah sosial. Betul. Itu beda dengan zakat. Zakat ini harus sesuai dengan syariat Islam, itu memang zakat begitu. Itu perbedaannya. Kemudian dalam PMA 52 juga sama lah gitu, dan Peraturan Menteri Agama juga nomor 52 tahun 2014 juga sama tentang asnaf zakat, termasuk mungkin zakat emas, perhiasan, gitu, emas yang disimpan, investasi. Gitu. Jadi karena memang sekarang itu sangat mengikat sudah peraturan pemerintah itu kan, karena ini zakat ini tadi sifatnya ibadah sosial, betul. Memang harus diatur sedemikian rupa, gitu. Sehingga ada undang-undang pengelolaan zakat. Jadi kan tidak semua orang, tidak semua lembaga bisa menghimpun zakat. Betul. Karena itu kan konsekuensinya juga sangat luar biasa. Nah, terkait urgensi keberadaan lembaga zakat saat itu seperti apa gitu kan? Terkait dengan penghimpunan zakat ini. Gini. Dalam Al-Quran kan ada kalimat wal amilina. Amilin ini bisa diterjemahkan sebagai lembaga zakat. Kalau dulu amilin bisa saja perorangan, tapi dengan perkembangan zaman sekarang itu amilin itu tidak cukup seorang. Nah, apalagi pemerintah kan mengatur juga urusan masalah pemungut, masalah dana sosial gitu. Jadi makanya diperlukan lembaga-lembaga zakat yang punya kapasitas dan kapabilitas. Kenapa harus diperlukan hari ini? Ini kan izihad fikih baru gitu. So, jangan sampai ini zaman Rasul tidak ada lah, udah sendiri. Ya zaman Rasul kan kebutuhannya berbeda dengan sekarang. Mungkin namanya bukan lazat ya namanya. Tapi kan ada baitul mal kan. Baitul mal kan gitu. Kan kebutuhannya berbeda. Kemudian ketika zaman Rasulullah itu kenapa tidak ada lazat? Lazat bahasa orang atau mengambil zakat bukan zaman bahasa Arab gitu. Kita terlalu kritis masalah itu, tapi kadang-kala salah sasaran menempatkannya. Nah, sekarang itu sangat urgen ada lembaga-lembaga zakat itu. Kenapa? Karena lembaga zakat yang terdaftar kemudian dilindungi oleh undang-undang, mereka dapat izin pemerintah, mereka akan diaudit oleh akuntan publik. Bukan oleh kita. Kalau dengan Allah urusannya kan urusan kejujuran. Kalau dengan akuntan publik itu urusan pidana. Administrasi administrasi. Pertanggungjawaban dana umat kan. Dana umat gitu. Jadi jangan berpikir zaman Rasulullah cetar di akuntan publik. Kayak Rasul mah pasarieun ku Allah teh zaman amat sarieun ku Allah gitu. Makanya keberadaan amilin itu dalam bentuk laj atau lembaga zakat itu wajib adanya hari ini itu. Pertama, saya mau menanya begini. Saya salah contoh aja. Ketika saya misalkan dikasih zakat sama Ustadz Ilham, artinya Ustadz ini zakat. Bagi saya kebanggaan. Tapi di mata Ustadz Ilham itu ada pengecilan. Ustadz nage ku urang beri zakat. Nah, seperti itu. Betul. Ada nilai itu. Jadi ada sedikit nilai pelecehan juga untuk Ustadz karena Ustadz itu masuk ku anak diberi zakat lagi. Kan itu berbahaya. Tapi ketika Ustadz Ilham zakatnya ke lembaga amil zakat, nanti amil zakat ini diolah, kemudian ngasih ke saya. Saya mah teu nyaho ti Ustadz Ilham, saya mah di dalam berenak tilaj, bakal kitu. Coba selain kangku saya Ustadz Rahmat diberi zakat, saha sama lain. Terus saya mah tilaj yang oge, lain diantum bakal bisa melakukan itu. Jadi kehormatan muzaki
gitu bisa apa ya? sangat terhormat lah gitu, jadi masalah terjaga saja. Terjaga, kemudian kehormatan mustahik juga sama terjaga. Jadi dalam zakat ini karena urusan sosial bakal ada ketersinggungan ketika kita mengeluarkan itu tidak pakai amil. Nah, di jamaah kita juga masih ada yang seperti itu. Jadi di jamaah kita para agnia Persatuan Islam juga, saya masih melihat masih ada dibagi kelas sendiri. Iya. Di kita itu alasannya apa? Coba di kita alasannya kalau dikelajkan itu nanti yang suka dikasih oleh saya itu tidak akan menerima. Atau tinggal bilang, misalkan saya jadi agnia, saya mau zakat 200 juta. Ini Ustaz Ilham, tapi ini saya punya catatan ada 10 orang yang suka di luar, saya kasihkan. Itu catatannya ke laj. Itu bisa subsidi silang. Kalau dari pribadi saya dikasihnya 50.000, karena di laj ini dihimpun oleh dari semuanya bisa 100.000. Itu lebih terhormat. Jadi jamaah Persatuan Islam juga harus ingat, kita itu jangan banyak bertanya urusan zakat. Karena sudah ketentuan Persatuan Islam, ibadah itu ketaatan, bukan persoalan takwa. Taat dulu aja sekarang mah. Itu yang berdebat. Iya, gitu. Apalagi urgensinya tadi sangat kental sekali dengan mungkin menjaga sifat ria. Itu betul. Menjaga sifat ria kan itu kadang-kadang kita selaku manusia ketika sudah memberi itu ingin terlihat lah. Selalu ada itu manusiawi. Sifat manusia apalagi dipoto sekarang di-upload gitu, status orangan gitu kan, aneh. Ingin terlihat pemirsa bahwa ini betul bahwa keberadaan lembaga itu selain tadi menjaga kehormatan muzaki, kehormatan mustik, juga menghindarkan kita dari sifat menyebut-nyebut infak kita, zakat kita, kemudian ingin dilihat oleh orang lain, itu lebih selamat kan gitu ya. Betul. Itu betul sangat menarik sekali bahwa memang keberadaan laj ini sangat penting karena kita punya moto Ustaz menyelamatkan zakat umat. Menyelamatkan umat dalam berzakat gitu. Nah, terkait moto itu Ustaz, coba pandangan Ustaz seperti apa itu? Ini luar biasa moto ini. Jadi kenapa luar biasa? Karena tadi kita ini berbicara sunnah. Di kalangan Persatuan Islam itu nyunah itu baru sholat. Jujur aja, sholat mah kabeh sepakat. Sangat perhatian saja. Saya sering ngomong di mana-mana. Kalau kita itu nyunah itu baru sholat. Yang lain belum. Apalagi urusan zakat. Itu. Saya yakin kalau jamaah Persatuan Islam Kota Cianjur ada 6.000 saja anggota. Itu. Sok gitu. Data oleh laj. Berapa yang punya kewajiban zakat? Itu dana tidak akan kurang. Dan sangat terasa oleh jamaah. Itu. Sekarang kan ada Pesistri, ada gas, bisa kerjasama dengan laj. Kan bisa ditambah dari laj. Betul. Gitu. Kemudian ada program anak pintar, anak yang tidak mampu, mereka yang harus disubsidi oleh kita, gitu kan, yang harus diberikan beasiswa, disediakan. Itu. Kemudian orang-orang jompo, orang-orang yang punya hutang yang di bawah standar sesuai kemampuan kita, itu kita dikasih. Itu sangat luar biasa manfaatnya. Dan makanya sekarang itu laj itu harus banyak soopos, publis aja supaya umat itu semakin mengerti dan tahu. Jadi muaria ari laj publis laj mah gitu, dan memang harus itu. Biarkan yang rianya laj. Gitu. Mau nanya karena kebanyakan orang berpikir dari kita zakat ke laj itu nggak tahu kemana arahnya. Kebanyakan orang tuh nggak percaya zakat ke lembaga zakat tuh. Jadi mending zakat sendiri aja katanya gitu. Sosial media. Mungkin akan merasa puas gitu. Biasanya kan kalau dibagikan sendiri itu merasa puas gitu kan. Tadi takut mungkin kalau ke laj tidak tersampaikan, kemana disampaikannya gitu kan. Berarti ini tugas laj saja. Untuk menyampaikan semaksimal mungkin terkait program-program saja. Jadi gini, sebenarnya itu hanya asumsi yang tidak benar. Jujur saya bukan saya membela, karena saya 5 tahun di Bigar Zakat di PPR. Jadi saya mengerti betul dan paham termasuk aturan-aturan zakat yang ada. Jadi itu hanya asumsi orang, hasil orang. Saya tidak paham apa asumsi itu, kemana mengarahnya. Yang jelas begini, saya katakan bahwa laj ini diaudit oleh akuntan publik. Ini harus dicatat oleh kita. Diaudit akuntan publik. Dan akuntan publik ini tidak sembarangan. Kalau ada penyimpangan, itu bakal jadi pidana bagi pengurus laj. Dan laj itu bisa dicabut SK-nya. Pidana juga 5 tahun, Ustaz.
Ya iya betul. Kalau pelanggaran itu 5 tahun sama gitu. maksimal. Nah, yang kedua, kalau orang sudah ragu pada lembaga milik jamiah sendiri, patut dipertanyakan ke persisannya. Iya betul. Iya, gitu. Pan orang teh berjamiah itu yang ibadah lain yang omongan. Kenapa ini produk jamiah, produk muktamar, kenapa tidak didukung? Ya. Harusnya didukung. Kalau ingin tahu, tinggal datang aja ngobrol. Ya. Nah itu gimana Kami ini? Terbuka lah, akan terbuka. Ya iya. Transparan ya, amanah menyampaikan. Nah kan kalau gini, antara apa transparan dan terbuka itu beda. Kalau transparan itu siapa yang ningali pejit batur ketinggali. Oh ya. Tapi kalau lilas tidak boleh transparan. Iya. Itu kenapa? Karena ada hal-hal tadi yang ditutupi. Masa orang yang susah kita harus dipublikasikan itu nggak boleh itu kan. Kita pun harus ngajaga muruah orang gitu. Jamiah sama itu. Nah, makanya ketika ada orang yang masih ragu untuk menitipkan infak, zakat, sodakohnya ke laj, ini tugas jamiah, tugas para mubalig, para tugas pimpinan jamiah, pimpinan daerah, siapa yang pimpinan jamaah, untuk terus bersosialisasi. Karena laj ini adalah lembaga yang dibentuk oleh jamiah, maka yang bertanggung jawabnya jamiah. Ulah ngentang duit ka laj, ari ngagiring batur kudu infaknya sodakoh aja tara, eta pinter kodek atau gitu mah. Jangan begitu. Ini sekali luar biasa, sok aja. Dan sekarang itu kita programkan bukan hanya ke internal Persis. Sudah waktunya Laj Persis itu keluar. Gempa saja itu luar biasa. Saya sampai hari ini masih berhubungan dengan orang-orang yang karena gempa itu, mereka baik pemerintah daerah, Porkopincam kecamatan, dan orang-orang desa. Kalau ketemu mereka tuh apresiasi luar biasa ke Persis itu. Karena Laj Persisnya berperan. Itu kan luar biasa itu. Bahwa memang ketika sebuah lembaga itu memang sudah menjadi tugas dan kewajibannya, ya sudah seharusnya ia berperan semaksimal mungkin untuk memaksimalkan potensi, apalagi ini terkait dengan dana umat saja. Iya betul. Insya Allah untuk Laj Persis itu dengan amanah sudah bisa teraudit, baik itu secara syariah kan. Jadi betul. Tidak hanya keuangan yang diaudit, tapi ketentuan-ketentuan mustahik. Nah, itu. Kemudian ketentuan pendayagunaan untuk fakir miskin, samilah itu ada poin-poin khusus yang memang harus ditaati, Ustaz. Itu. Jadi ya insya Allah untuk Laj Persis ini sudah teraudit baik di nasional ataupun khusus di Kabupaten Cianjur. Di lokal ya. Itu di lokal, di daerah gitu. Jadi kepada pemirsa jangan ragu-ragu, apalagi anggota Persatuan Islam, untuk menitipkan zakat, infak dan sedekahnya ke Laj Persis begitu ya. Apabila ada mustahik yang perlu didayagunakan, insya Allah kita akan menyampaikannya sesuai dengan amanah dari para muzaki. Baik Ustaz, ini terakhir mungkin closing statement dengan urgensi zakat ini ya dari umat untuk kebaikan umat itu seperti apa Ustaz? Sehingga betul-betul bisa berdaya guna, punya kekuatan yang luar biasa untuk melaksanakan tugas-tugas dakwah di umat ini, Ustaz. Baik. Pemirsa berbahagia, jamaah Persatuan Islam, bahwa Laj Persis adalah produk hukum Persatuan Islam. Kita sebagai jamaah tidak perlu banyak bertanya, tapi tetap harus taat pada instruksi pimpinan supaya jadi ibadah. Jadi kebutuhannya untuk Laj itu bukan kita bertanya, tapi ketaatan. Insya Allah Laj amanah, karena Laj ini dikawal oleh para ulama, termasuk fatwa Dewan Hizbah. Maka untuk itu kita selaku warga negara, juga selaku warga Persatuan Islam dan otonomnya, sudah selayaknya untuk menyalurkan zakat, infak, sedekahnya lewat Laj Persatuan Islam Kota Cianjur. Karena bagaimanapun Laj adalah milik kita bersama, dan insya Allah bakal bermanfaat bagi umat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Surahmat atas pencerahan yang luar biasa. Insya Allah ini menjadi program kami betul tadi untuk lebih mungkin menjadi tanggung jawab kami untuk memberikan edukasi terkait dengan zakat ini. Mengapa masih banyak yang belum berzakat ke Laj, menitipkan zakatnya ke Laj? Karena mungkin
belum teredukasi. Iya, Nah, betul. mudah-mudahan dengan berbagai program yang hari ini dilaksanakan, termasuk kehadiran Ustadz pun juga bisa memberikan pencerahan yang luar biasa terkait dengan urgensi pertama zakat, ya, dari sisi kedudukan zakat dalam Islam, juga urgensi keberadaan lembaga amil zakat untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada di umat, seperti tadi bisa membiayai pendidikan, dakwah, sosial, dan lain-lain. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, saya kira untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Mudah-mudahan memberikan sesuatu yang berharga bagi kita semua pada kesempatan ini, sehingga bisa bertemu lagi di lain waktu dengan penguatan diri, dengan kewajiban kita untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Demikian, terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, Amin. berkah, serta magfirahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian pemirsa, kita akhiri saja dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.